Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, masih semangat? Masih dong ya. Meskipun kita ada di rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan belajar meskipun dari rumah dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Bu Ria Puspitasari dari SD Al-Azhar 11 Surabaya yang akan mengajar kalian anak-anak hebat kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang berkah dan bermanfaat agar bisa berguna untuk diri kalian sendiri dan juga orang-orang sekitar kalian. Kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kita awali hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini nih, kalian akan belajar bersama Bu Ria mengenai tema 5, subtema 2 tentang pengalamanku. Belajar tentang apa nih? Belajar tentang ungkapan permintaan tolong nih. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini ya adalah yang pertama, menuliskan kalimat atau ungkapan permintaan tolong dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar menulis bagaimana ungkapan permintaan tolong itu. Dan yang kedua, kalian akan mempraktekkan penggunaan ungkapan permintaan tolong untuk hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi nih setelah ini Bu Ria akan putarkan sebuah video yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian perhatikan baik-baik ya nak ya. Kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, agar engkau punya banyak teman. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, pesan mama papa kepadaku. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, agar engkau punya banyak teman. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, pesan mama papa kepadaku. Pesan mama papa kepadaku. Ucapkan kata tolong bila butuh
kata maaf bila berbuat salah, agar engkau punya banyak teman. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan. Ucapkan terima kasih saat kau diberi. Ucapkan kata maaf bila berbuat salah. Pesan mama papa kepadaku. Pesan mama papa kepadaku. Nah, itu dia tadi. Kalian sudah memperhatikan, sudah melihat video yang tadi Bu Ria sudah tampilkan. Nah, itu dia. Ada 3 kata ajaib yang harus kalian gunakan dalam sehari-hari. Apa saja sih? Tadi yang pertama ada, kalau kalian butuh bantuan, kalian harus ucapkan apa? Minta tolong. Jangan lupa ya. Dan yang kedua, kalian jangan lupa bilang terima kasih setelah kalian ditolong. Nah, itu jangan sampai lupa ya, karena terima kasih itu merupakan tanda syukur kita terhadap orang yang telah membantu kita, yang telah memberikan kemudahan pada sesuatu hal yang kita alami yang terasa sulit. Dan yang terakhir nih adalah maaf. Nah, jangan malu-malu nih untuk mengucapkan kata maaf. Meskipun kalian salah, kalian juga harus minta maaf. Kalian minta maaf itu bukan berarti kalian akan berasa rendah, tapi kalian akan berasa jiwa kalian besar karena kalian telah berani mengakui kesalahan dengan minta maaf. Itu tadi 3 kalimat ajaib apa saja. Yang pertama adalah yang pertama adalah minta tolong ketika kalian butuh bantuan, dan yang kedua kalian bilang terima kasih setelah kalian dibantu, dan yang ketiga adalah maaf ketika kalian melakukan salah. Nah, setelah ini nih kita akan membahas yang lebih spesifik, yaitu adalah minta tolong, ungkapan permintaan tolong. Bagaimana sih caranya untuk kita menggunakan ungkapan minta tolong itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalian jangan kemana-mana ya, kalian tetap stay tune, tetap duduk di tempat duduk kalian boleh minum atau yang mau kamar mandi silahkan. Dan kita nanti akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya? Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapetin harga barang yang termurah? Cuacuit Mart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com, harga murah, belanja dari rumah. Hai anak-anak hebat kelas 2, masih standby kan? Masih semangat dong? Ya harus semangat ya, karena kita masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah sekarang nih, karena kita tadi sudah mendengarkan lagu tentang 3 kata ajaib. Nah Bu Ria nih mau lebih spesifik. Apa sih Bu yang akan kita pelajari hari ini? Seperti yang tadi Bu Ria sudah bilang, yaitu adalah ungkapan permintaan tolong. Nah apa aja sih, bagaimana cara penggunaan ungkapan permintaan tolong itu? Nah ini dia.
Yang pertama, jika kalian merasa kesusahan atau merasa butuh bantuan, kalian jangan segan-segan, kalian jangan malu atau takut untuk mengucapkan minta tolong kepada orang-orang sekitar kalian nih. Nah, ini dia, kalian kalau misal berada di suatu masalah, kalian sedang mengalami kesusahan, kalian tidak perlu takut ya untuk mengucapkan kata tolong. Dan Budia mau ingatkan nih sekali lagi nih, kalian harus tolong menolong dalam kebaikan ya, jangan sampai tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Bagaimana sikap kita ketika kita meminta tolong? Bagaimana sih Bu cara kita meminta tolong? Ya ini dia. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Pakailah kata tolong saat menyuruh seseorang. Nah ini dia nih, Budia mau ini nih ingatkan ke anak-anak. Jadi kalau kalian butuh bantuan, kalian harus berani, jangan takut untuk mengucapkan kata tolong. Tapi yang Budia tekankan di sini, kalian harus menggunakan kata tolong di awal. Misal nih, Budia kasih contoh. Misal kalian tidak bisa menutup jendela karena terlalu kuat ya, terlalu berat. Kalian harus menggunakan kata tolong depannya. Tolong Bu, tutupkan jendela depan kamarku, seperti itu. Jangan sampai lupa nggak ada kata tolongnya nih. Jadi beda nanti. Jadi seperti ini. Tutup jendelaku, itu seperti memerintah. Nah, itu tidak sopan anak-anakku. Jadi kalian harus menggunakan kata yang sopan, yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta santun. Nah, yang kedua nih, bersikaplah yang sopan saat meminta tolong, tidak bersikap marah-marah atau memaksa. Nah itu dia tadi, itu adalah itu adalah juga berkaitan dengan yang nomor 1 tadi. Saat kalian meminta tolong, kalian harus menggunakan bahasa yang santun dan juga bersikap yang sopan. Tidak boleh ada ini nih, nada atau intonasi yang marah-marah atau seperti memaksa. Budia kasih contoh nih ya, biasanya nih kalian kalau siang habis pulang sekolah, maksudnya bukan saat pandemi seperti ini ya, saat dulu sebelum ada pandemi kalian bermain dengan teman kalian, lalu kalian pulang, kalian merasa lapar, aduh aku lapar nih, pulang ketemu mama kalian menggunakan bahasa mau minta tolong untuk disiapkan makanan tapi dengan marah-marah. Ma, tolong bikinkan aku makanan. Nah, dengan nada yang marah-marah atau memaksa, itu tidak baik anakku. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang santun. Dan ingat, di depannya dikasih kata tolong ya saat kita minta bantuan. Tolong Ma, bikinin aku makanan dong, tolong bikinin aku soto, tolong bikinin aku nasi goreng, seperti itu. Nah, itu sangat santun, sangat sopan sekali, menandakan anak-anak hebat. Kalau tidak ada kata tolongnya, itu berarti bukan anak hebat, karena tidak menggunakan kata yang sopan dan santun. Nah, yang ketiga nih, diperhatikan sekali lagi ya, yang ketiga. Nah, ini tadi salah satu yang ada di lagu 3 Kata Ajaib tadi, yaitu adalah mengucapkan terima kasih saat kalian sudah ditolong oleh seseorang. Nah, seperti itu. Jadi, terima kasih itu menunjukkan kalau kita itu menghormati, bersyukur karena telah diberi oleh orang-orang tersebut, karena telah dibantu, seperti itu. Kalau kalian saat kalian ini nih, lupa bilang terima kasih, kalian berarti tidak menjadi anak-anak hebat, jangan sampai ya. Dan yang terakhir nih, apa nih yang terakhirnya? Yang terakhir yaitu, nah ini karena sifat manusia yaitu adalah makhluk sosial, yaitu harus saling tolong menolong. Yang keempat yaitu bantulah seseorang ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan. Jangan sampai saat orang lain membutuhkan pertolongan kita tidak bisa membantu. Kalian harus bisa juga membantu orang lain sebagaimana orang lain bantu kita. Karena kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan sampai tolong menolong dalam hal keburukan. Contohnya apa nih Bu, tolong menolong dalam hal keburukan? Dalam hal keburukan itu contohnya seperti ini, kalian mengerjakan PR. Nah, ada teman kalian sudah mengerjakan PR, lalu kalian nggak bisa, kalian nyontek. Ya memang sih itu tolong menolong, tapi itu tidak dalam hal kebaikan ya. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, seperti misal ada kalian lihat ibu bapak guru kalian sedang ini nih keberatan bawa buku-buku mau dibawa ke kelas, kalian melihatnya, kalian tolong.
Bu, saya bantu ya, bukunya saya bawain ke kelas. Nah, itu adalah sikap anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah. Hebat sekali. Nah, itu dia tadi ya. Nah, setelah ini nih, kalian bisa lihat di layar kita nih, ini ada kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah ini mencerminkan sikap tolong-menolong. Coba kalian perhatikan dulu, kalian simak baik-baik gambar yang ada di layar kalian. Nah, itu ada kegiatan siswa bersama dengan guru-gurunya. Kalian bisa lihat ada 2 anak laki-laki yang sedang di tangga, sedang membantu ibu gurunya untuk menempelkan sesuatu. Nah, anak laki-laki itu ada yang satunya menempelkan, ada yang satunya membantu atau menolong temannya memegangi tangga nih, biar si anak laki-laki yang sedang naik tuh tidak terjatuh. Itu adalah sikap yang baik, tolong menolong dalam hal kebaikan. Coba kalian bergeser lagi, kalian lihat gambar seorang petugas sekolah atau bapak guru berserta dengan satu anak perempuan yang menggunakan jilbab. Itu kalian bisa lihat, tuh anak perempuannya tidak bisa membukakan pintu kelas ya atau pintu gudang. Itu si anak perempuan itu meminta tolong kepada bapak petugas sekolah untuk membantu membukakan pintu ruangan tersebut. Nah, yang terakhir nih, kalian bisa lihat nih, ini sikap tolong menolong yang sering kita lihat sekali ya di sekolahan kita ya, sikap gotong royong nih. Nah, itu ada 2 anak laki-laki yang sedang membawa ini nih, tanamannya berat, sepertinya tidak bisa diangkat sendiri karena tubuh kalian yang masih kecil, sedangkan tanamannya besar. Nah, kalian bisa tuh meminta tolong dengan teman kalian, dengan teman kelas kalian untuk mengangkat bersama-sama agar tanamannya itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu adalah sikap tolong menolong yang baik. Jadi terlihat seperti rukun, ayem, tentram seperti itu kan. Jangan sampai situasinya tidak ayem, tidak tentram, tidak damai. Nah, itu dia salah satu manfaat sikap tolong menolong, yaitu menjadikan hidup kita hidup yang rukun, ya kan? Nah, setelah ini nih Bu Ria akan bahas buku tema kalian. Kalian siapkan dulu buku tema kalian ya, buku tema 5 kalian. Siapkan juga alat tulis kalian nih. Kalian duduk yang tenang, kalian karena habis ini ada yang iklan yang mau lewat nih. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya, tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapetin harga barang yang termurah? Cuacuitmart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com, harga murah, belanja dari rumah. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuacuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Hai anak-anak hebat kelas 2, masih semangat kan? Masih dong ya. Nah, sudah ke kamar mandi nih, sudah siap lagi, kita duduk lagi.
karena kita masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi Bu Ria sudah minta sebelum ada yang mau lewat nih, kalian siapkan buku tema kalian, buku tema 5 kalian dan alat tulis kalian. Karena kita akan membahas buku itu bersama-sama ya. Tapi tunggu dulu, kalian lihat yang akan Bu Ria tampilkan. Nah, kalian lihat dulu gambar yang ada di layar kalian. Bu Ria akan membacakan narasinya, kalian perhatikan baik-baik ya. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang. Karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, itu dia. Itu adalah sebuah salah satu gambar di mana seorang siswa membutuhkan pertolongan kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu dalam ruangannya karena ingin mengambil sesuatu dalamnya, yaitu tanah liat. Nah, kalian juga nih, kalau kalian di sekolah ada kesusahan, kalian jangan takut untuk meminta bantuan ya, asal dengan bahasa yang santun dan sopan serta memberikan kata tolong di depan kalian meminta bantuan tersebut. Oke, sekarang nih kalian siapkan buku tema 5 kalian dan buka buku kalian halaman 83. Kita akan menulis bersama-sama bagaimana cara menggunakan ungkapan tolong yang baik dan benar. Oke, sudah siapkan? Sudah kalian buka halaman 83. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 1. Nah, terlihat sekali di gambar nomor 1 itu yang ada di buku kalian, ada seorang siswa yang bernama Benny, yang ada di gambar sebelumnya. Benny dan petugas sekolahan. Kira-kira apa nih ungkapan kata tolong yang pas sesuai dengan gambar yang ada di buku kalian? Coba kalian pikir dulu. Bu Ria akan bantu ya. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Pak, tolong ambilkan kunci kelas itu. Kalian boleh juga menggunakan kalimat yang lain. Asal, nih, jangan lupa ada kata tolong di depannya tuh. Pak, tolong ambilkan kunci kelas itu. Boleh nggak Bu dibalik-balik? Boleh. Tolong ambilkan kunci kelas itu ya Pak. Itu juga baik. Itu bahasa yang sopan dan santun. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, ini dia, nomor 2. Tuh ada 2 anak perempuan yang sedang berkreasi membuat kreasi dari tanah liat. Kira-kira apa sih ungkapan kata tolong yang bisa digunakan? Aisyah, tolong bantu saya untuk membuat kerajinan dari tanah liat ini. Nah, itu jika kalian kesusahan membuat sesuatu hal, kalian bisa minta tolong ke teman kalian, ke teman sebaya kalian, dan kalian harus menggunakan kata yang baik dan sopan santun. Kita lihat di gambar nomor 3. 2 orang anak laki-laki nih sedang bercengkrama, tapi ini kalian bisa menggunakan kata ungkapan minta tolong itu dari gambar ini. Kira-kira apa ya? Nih, Bu Ria akan kasih contohnya. Ben, si Benny ini tadi, Ben, tolong temani saya ke ruangan tata usaha. Nah, ini biasanya sering terjadi ya di sekolah-sekolah ya, di antara kalian nih, kalau kalian mau ke perpustakaan atau bahkan yang mau kamar mandi takut berjalan sendirian atau pengen ada temannya, kalian bisa minta tolong ke teman kalian. Meskipun dengan teman kalian, kalian harus menggunakan bahasa yang baik. Tolong dong temenin aku kamar mandi. Tolong dong temani saya ke perpustakaan, seperti itu. Dan yang nomor 4, nih ada seorang petugas sekolah. Tuh di belakang tuh ada ini tulisan ruang tata usaha. Berarti ini adalah ibu-ibu petugas yang ada di tata usaha sekolah kalian nih. Dan seorang anak laki-laki. Kira-kira bagaimana ya ungkapan permintaan tolong yang baik? Bu, saya mau membuat surat keterangan. Tolong buatkan saya surat keterangannya ya Bu. Nah, ini dia. Sesama teman sebaya aja kalian harus berbicara bicara minta tolongnya sopan, apalagi dengan orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa daripada kalian. Jangan sampai kalian nadanya seperti memerintah atau memaksa ya. Nah, itu dia tadi.
beberapa contoh ungkapan permintaan tolong yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Bu Ria nih akan berikan kesimpulan belajar kita hari ini nih. Kesimpulannya apa aja sih? Yang pertama, 3 kata ajaib yang harus kita lakukan, yaitu tolong, terima kasih, dan juga maaf. Dan jangan lupa ya 3 kata ajaib ini. Tolong saat kalian butuhkan bantuan, terima kasih saat kalian telah diberi sesuatu atau setelah dibantu. Dan yang terakhir adalah maaf saat kalian melakukan kesalahan. Dan yang kedua, gunakan kata tolong ketika kalian meminta bantuan kepada orang lain. Jangan sampai lupa kalian menggunakan kata tolong ya, karena itu kesannya seperti kalian memerintah atau memaksa. Dan yang ketiga, mintalah bantuan kepada orang lain dengan bahasa yang sopan. Nah, itu dia tadi yang kita sudah bahas tadi ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, dan jangan lupa bilang terima kasih ketika sudah diberi bantuan. Oke? Nah, itu dia tadi kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Tapi ini gak afdol kalau nggak ada tugas nih. Budi akan kasih tugas, tugasnya tidak susah, insya Allah mudah, kalian bisa mengerjakannya karena kalian sudah mendengarkan dan perhatikan Buria dengan baik-baik ya. Tugasnya tetap di buku kalian, halaman berapa? Halaman 83. Kalian lanjutkan membuat ungkapan permintaan tolong dengan bahasa kalian sendiri ya. Mulai dari nomor 5, 6, 7 sampai 8 sampai selesai. Jadi kalau kalian sudah selesai, kalian bisa fotokan atau bisa kalian kirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Nah, nggak kerasa nih ya, sudah 30 menit Buria sudah menemani kalian, anak-anak hebat kelas 2 belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, ini karena masih situasi pandemi nih, Budia mau ingatkan sekali lagi, kalian jangan keluar-keluar rumah kalau tidak mendesak sekali. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak terhadap orang yang akan kalian ajak bicara, terutama teman kalian ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, meskipun di rumah kita harus tetap semangat nih. Nah, Buria mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian, atas semangat belajar kalian. Mohon maaf jika Buria ada salah hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Mas, jangan kemana-mana nih karena programnya masih ada selanjutannya. Nah, tetap berada dalam belajar dari rumah bersama guruku.